Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam satu tayangan, yaitu ibadah yang dibagikan melalui media sosial ini, yaitu ibadah secara online yang kita bagikan melalui tayangan YouTube pada hari ini. Dan biarlah kiranya melalui ibadah secara online pada hari ini juga dapat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu saat ini juga sedang diberkati oleh Tuhan, diberkati dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memulaikan ibadah kita secara online. Namun sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari terlebih dahulu kita akan berdoa buat ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan tolong dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kita boleh merasakan kehadiran Tuhan, dan biarlah nama Tuhan saja ditinggikan dan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada kesempatan yang indah pada hari ini kembali kami akan melaksanakan ibadah kami secara online. Oleh karena itu kami mengundang Bapak hadir di dalam ibadah kami untuk melawat kami, sehingga kami boleh merasakan dengan kehadiran Bapa yang memberikan damai sejahtera, sukacita bagi kami, serta memberikan kekuatan dan semangat yang baru bagi kami untuk kami dapat menjalani hari-hari kami ke depan, bahkan untuk kami melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan berkati serta urapi semua yang terlibat mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah secara online pada hari ini. Mari Tuhan memakai semakin hari semakin luar biasa untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dan hamba berdoa buat jemaat Tuhan maupun siapapun yang menyaksikan tayangan ini, bahkan anak-anak Tuhan dimanapun berada, mari Tuhan juga memberkati dengan damai sejahtera, sukacita Tuhan, dan terlebih berkati dengan hati dan pikiran yang terarah, tertuju pada Tuhan pada hari ini, sehingga boleh dapat bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah yang dilaksanakan secara online pada hari ini. Terima kasih Tuhan, segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus menaungi setiap kami. Jadi dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami siap melaksanakan ibadah kami secara online pada hari ini. Haleluya, amin.
yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sampai hari ini, kalau kami masih diberi kehidupan, kami bersyukur karena kami percaya Tuhan mengingini kami menjadi hal alat kemuliaan bagi nama Tuhan di muka bumi ini, Tuhan. Setiap ikatan-ikatan yang mengikat kami, Tuhan, ikatan-ikatan dosa yang mengikat kami, ikatan-ikatan kedagingan kami, Tuhan, keegoisan kami, kesombongan kami, keangkuhan kami, setiap pikiran-pikiran dari diri kami sendiri yang menyepelekan, Tuhan. Pagi hari ini, Tuhan, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus, Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, pagi hari ini, apa yang menjadi beban Bapak Ibu datang kepada Tuhan? Saya merasakan ada satu beban yang berat, beban yang berat sekali datang kepada Tuhan pagi hari ini. Datang kepada Tuhan. Ibu bapak yang merasakan ada satu beban yang belum lepas di dalam hati. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari ibu bapak sekalian taruh tangan di dada. Taruh tangan di dada. Apa yang menjadi beban berat di dalam hidupmu? Apa yang menjadi beban berat dalam hidupmu? Katakan kepada Tuhan, aku mau datang Tuhan. Pagi hari ini aku mau bersyukur kepadamu Tuhan. Aku mau bersyukur atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari keluarkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dari mulut kita. Bapak Ibu jangan malu, keluarkan dengan keras. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Kau baik, Engkau luar biasa. Apapun kondisinya yang terjadi saat ini, aku mau bersyukur di dalam Tuhan. Haleluya. Yesus terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau ajaib, Engkau baik Yesus, Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau ajaib dalam hidupku Tuhan, Engkau ajaib dalam hidupku Yesus. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada kata lain yang kami dapat ucapkan Bapa selain kami bersyukur. Bersyukur atas kasih-Mu, bersyukur atas kebaikan-Mu. Dan kami bersyukur buat pagi hari ini kami masih dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Berkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan urapi, dan pengurapan Tuhan yang sama atas setiap kami. Sehingga ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan, kami diberikan kuping yang mendengar Tuhan, dan hati yang mencerna, hati yang subur
yang bisa menerima kebenaran itu dan melakukannya di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Sama-sama setiap kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati oleh pujian yang bersama-sama kita naikkan kehadirat Tuhan pada hari ini, meskipun secara tayangan YouTube yang dibagikan secara online bagi kita semua. Namun itu tidak mengurangi, yaitu hadirat Tuhan untuk menjamah melawat setiap kita yang terbuka bagi kehadiran Tuhan pada hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, kita kembali akan mempersiapkan hati kita untuk kita bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 serta pasal 8 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu agar Roh Kudus memimpin kita, menolong kita, memberikan hikmat yang dari surga, serta memberikan suatu pengertian-pengertian, pemahaman yang baru kepada kita akan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kita terima ini betul-betul tertanam di tanah hati kita yang subur, berakar dan Roh Kudus yang membuat pertumbuhan itu, sehingga kita boleh menghasilkan buah-buah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, segala kemuliaan hormat hanya bagi Bapa kami di surga yang layak menerimanya. Pada hari ini kembali kami bersyukur kesempatan diberikan bagi kami untuk kami boleh mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang akan disampaikan, yang akan kami pelajari. Oleh karena itu, berikan kami hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, sehingga ketika firman Tuhan kami dengar, kami pelajari, firman Tuhan ini boleh bertumbuh, berakar, dan kami boleh menghasilkan buah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku akan firman Tuhan, karena itu adalah perintah Tuhan. Oleh karena itu, berkati jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang mendengarkan khotbah atau pelajaran firman Tuhan pada hari ini dengan hati yang terbuka, yang terarah tertuju kepada Tuhan. Dan urapi hamba yang akan menyampaikan pengajaran firman Tuhan ini, Roh Kudus ambil alih hati dan pikiran hamba, sehingga yang keluar dari bibir mulut hamba itu berasal daripada isi hati Tuhan. Oleh karena itu, segala intimidasi iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami belajar firman Tuhan pada hari ini kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus naungi hamba, urapi hamba, dan serahkan semua ini dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Jadi dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami siap menerima berkat firman Tuhan dan belajar firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama yang siap katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, langsung saja kita akan membuka di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Kemudian kita akan berpindah ke pasal yang ke-8 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengarkan baik-baik. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan minum, sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Pasal 8 ayat 7 sampai ayat yang ke-14 saya akan bacakan.
Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Melalui pembacaan firman Tuhan ini, maka judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam khotbah saya pagi hari ini, atau pengajaran firman Tuhan yang akan kita pelajari pagi hari ini, saya beri judul berkat dan kutuk. Berkat dan kutuk adalah dua hal yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Jelas, berkat dan kutuk dua hal yang sangat berbeda. Nah, saya percaya ada banyak orang akan lebih memilih yang namanya berkat dibandingkan kutuk. Akan ada banyak orang, tentunya banyak orang yang akan lebih memilih berkat daripada kutuk. Nggak ada seorang pun yang menginginkan kutuk datang dan terjadi di dalam kehidupannya. Sebagai orang percaya, saya mau mengingatkan kepada kita semua, kita harus sadar bahwa ada saat-saatnya, ada waktu-waktunya di mana berkat itu dapat menjadi kutuk. Sekali lagi, ada saatnya, ada waktunya di mana berkat itu dapat menjadi kutuk di dalam kehidupan kita, jikalau kita, dikatakan firman Tuhan, tidak berhati-hati, jikalau kita tidak sadar diri, jikalau kita tidak waspada, sadar diri bahwa berkat itu datangnya daripada Tuhan. Mengapa? Mengapa, saudara? Karena saya mau beritahukan kepada kita semua bahwa berkat itu dapat membuat orang melupakan Tuhan. Berkat terkadang juga dapat membuat kita melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan yang sudah memberikan kekuatan bagi kita, yang memberikan kemampuan bagi kita untuk kita dapat memperoleh berkat-berkat tersebut. Tidak hanya membuat kita terkadang sebagai orang percaya melupakan Tuhan, tetapi membuat kita lupa bersyukur kepada Tuhan, lupa berdoa, lupa membaca firman Tuhan, lupa beribadah, bahkan membuat kita terkadang berkat itu membuat kita lupa untuk bersekutu bersama dengan saudara seiman. Makanya firman Tuhan katakan hati-hatilah, berarti kita harus berhati-hati. Berhati-hati karena tidak semua berkat itu datangnya daripada Tuhan. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, tidak semua berkat itu datangnya daripada Tuhan. Loh, kok bisa? Bisa. Bukan hanya Tuhan yang bisa memberkati kehidupan saudara, kehidupan saya, kehidupan kita. Iblis pun bisa memberkati. Iblis memberkati, tujuan berkat yang diberikan oleh iblis itu membuat kita jauh daripada Tuhan, membuat kita lupa akan kasih dan kebaikan Tuhan, lupa persekutuan kita dengan saudara seiman, lupa berdoa, lupa membaca firman Tuhan, bahkan tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Iblis bisa lakukan itu. Kita lihat contohnya di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Bapak Ibu bisa melihat di situ, yang mana waktu Yesus setelah dibaptis, dibawa oleh Roh ke padang gurun, kemudian dicobai. Ayat
ayat 8 dan ayat 9. Di situ iblis menawarkan seluruh kekayaan dan kemegahan yang ada di dunia ini akan diberikan kepada Yesus. Tapi Yesus mengatakan, hanya kepada Tuhan Allahmu sajalah engkau harus sujud menyembah. Iblis diberikan oleh Allah untuk apa? Berkuasa atas bumi ini dan semua yang ada isinya. Diberikan kuasa untuk menguasai semuanya. Makanya iblis bisa memberkati seseorang, bisa memberkati saudara dan saya. Makanya kita harus melihat, kita harus berhati-hati. Berkat yang datang dari hidup kita itu apakah membuat kita semakin dekat dan melekat kepada Tuhan, atau membuat kita jauh daripada Tuhan, membuat kita jauh dari persekutuan dengan orang percaya, persekutuan dengan Tuhan, atau semakin dekat. Kita bisa melihat yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, persekutuan dengan saudara seiman semakin melekat, itu berarti dari Tuhan. Tapi kalau membuat kita jauh, itu dari si iblis, bukan dari Tuhan. Ingat saudara. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, agar berkat Tuhan itu tidak berbalik menjadi kutuk bagi kita, maka yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, kita harus menjaga hubungan kita, yaitu dengan Tuhan. Kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Artinya menjaga hubungan di sini berarti kita harus menjaga kerohanian kita. Menjaga kerohanian kita dengan menjalin hubungan dengan Tuhan, agar tetap kerohanian kita memiliki kerohanian yang bertumbuh di dalam Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana sih caranya kita dapat menjaga hubungan kita, menjaga kerohanian kita? Ketika kita sedang mengalami berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus menyediakan waktu kita. Menyediakan waktu untuk apa? Tentunya kita harus menyediakan waktu kita untuk apa? Bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman, bersekutu dengan Tuhan oleh pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan, dan mulai persekutuan saudara seiman, mulai ibadah-ibadah yang kita laksanakan di gereja kita, doa malam, KKA, ibadah minggu. Itu caranya untuk apa? Kita menjaga kerohanian kita, menjaga hubungan kita dengan Tuhan agar tetap dekat dengan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan agar berkat-berkat itu tidak menjadi kutuk di dalam hidup kita. Kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya agar berkat itu tidak menjadi kutuk di dalam kehidupan kita? Yaitu tidak hanya kita harus menyediakan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan saudara seiman, tetapi yang kedua, kita harus menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang tetap taat dan setia. Sekali lagi, taat dan setia untuk menuruti perintah-perintah Tuhan. Dikatakan firman Tuhan tadi, ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita harus tetap dan taat dan setia untuk melakukan setiap perintah-perintah Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu firman Tuhan. Itu yang paling terpenting. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Bukan dibalik. Yang ditambahkan dulu dicari, baru kerajaan Allah dicari. Terbalik. Ini cara kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, sehingga berkat tidak berbalik menjadi kutuk bagi kita yang membuat kita jauh daripada Tuhan dan terbuang di hadirat Tuhan. Maka kita harus mengutamakan Tuhan dengan terlebih dahulu mentaati atau setia untuk menuruti, melakukan setiap perintah Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Bukan yang ditambahkan dulu kita cari, kerajaan terlebih dahulu. Berarti hidup kita secara kerohanian harus lebih penting daripada segalanya. Harta, kekayaan, berkat yang dipercayakan bagi kita tidak membawa kita, tidak menjamin kita untuk sampai kita masuk kepada kekekalan. Tetapi kekayaan secara rohani inilah yang akan membawa kita masuk sampai ke hadirat Allah, untuk bersama-sama kita menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Taat dan setia untuk menuruti, mentaati semua perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu
jikalau kita menuruti perintah-perintah Tuhan, atau jikalau kita menuruti perintah-perintahnya, itu bukti tanda bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa kita mengenal Tuhan kita, yaitu dengan kita menuruti segala ketetapan dan melakukan segala perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kita. Kalau saudara mengatakan saudara mengenal Allah saudara mengenal Tuhan saudara dengan baik, tetapi kalau saudara tidak melakukan perintah Tuhan, tidak melakukan ketetapan Tuhan dalam hidup saudara, berarti saudara adalah orang yang tidak mengenal dengan betul siapa Tuhan saudara, Allah saudara. Saudara tidak mengenal. Berarti kita tidak mengenal siapa Allah kita, siapa Tuhan kita. Yesus, kita tidak mengenal, kita hanya mendengar Yesus, tetapi kita tidak hidup di dalam Yesus. Makanya kita harus yaitu menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Bukti kita mengasihi Tuhan apa? Bukti kita mengasihi Tuhan itu melakukan perintahnya. Orang yang tidak melakukan perintah Tuhan itu bukan mengasihi Tuhan, tapi mengasihi berkatnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis berkat itu pun akan datang di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu, kedua hal inilah yang harus kita lakukan. Walaupun kelihatan ini sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu menjalin hubungan kita atau menjaga hubungan kita dengan Tuhan, atau menjaga kerohanian kita agar tetap konsisten di hadapan Tuhan. Memang gak mudah, memang sulit, tetapi kita harus mau melakukan ini. Yang kedua, agar berkat itu tidak berbalik menjadi kutuk bagi kita, maka yang harus kita lakukan adalah tidak hanya menjalin hubungan kita atau menjaga hubungan kita dengan Tuhan, tetapi yang kedua adalah kita juga harus mau untuk diubahkan oleh Tuhan. Sekali lagi, mau untuk diubahkan oleh Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, harus mau diubahkan oleh Tuhan. Bilang kiri kanan saudara. Nah, sebagai seorang percaya, atau sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, atau sebagai orang Kristen, sudah seharusnya kita mau terus-menerus diubahkan oleh Tuhan. Agar apa? Agar kita sadar bahwa ketika kita diberkati maupun tidak, itu juga sebagai sebuah proses di dalam kehidupan kita, sebagai sebuah proses pembentukan bagi hidup kita, bagi hidup saudara, bagi hidup saya, bagi hidup kita semua. Makanya firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19, di mana firman Tuhan di situ mengatakan dengan jelas, kalau Bapak Ibu bisa lihat di situ, barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Nah, kalau Tuhan memproses kita, bukti berarti Tuhan masih mengasihi saudara dan saya mengasihi kita semua. Nah, jadi proses itu tujuannya untuk apa? Apa tujuannya Tuhan mengizinkan proses itu? Nah, tujuannya adalah untuk memperbaiki siapa? Memperbaiki saudara dan saya, yaitu memperbaiki saudara dan saya, memperbaiki kita dari kesalahan, dari dosa, dari kekeliruan, dari kekerasan hati kita, dari kesombongan kita. Tujuannya itu diproses agar berkat Tuhan tidak berbalik menjadi kutuk di dalam kehidupan kita. Makanya kita diizinkan mengalami sebuah proses di dalam kehidupan kita untuk tujuannya memperbaiki kesalahan. Nah, di dalam memperbaiki kesalahan berarti kan kita mau dan siap untuk diubahkan oleh Tuhan. Yang kedua, tidak hanya tujuannya untuk memperbaiki kita dari kesalahan, tetapi untuk mendisiplin kita. Mendisiplin kita, yaitu mendisiplin saudara dan kita semua dalam hal apa? Dalam hal kita mengelola, yaitu keuangan kita. Nah, seringkali kalau kita mengelola keuangan kita itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, betul nggak? Nah, Tuhan mau kesalahan-kesalahan dalam mengelola keuangan ini pun harus diubahkan. Yang dulunya hanya untuk kepenuhan diri kita, tetapi Tuhan mau kita belajar berbagi. Orang Kristen yang diberkati, anak-anak Tuhan yang diberkati, yang mengasihi Tuhan, dia akan menyalurkan kasih Tuhan dengan berkat yang Tuhan percayakan baginya. Dengan apa? Menyalurkan kepada orang-orang
orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memerlukan, bahkan sesama saudara seiman yang membutuhkan dan memerlukan uluran tangan Tuhan melalui saudara dan saya melalui kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang dipercayakan oleh Tuhan lebih daripada orang-orang yang kekurangan itu. Ini saudara, kita perlu disiplin. Jadi proses itu mendisiplin kita untuk apa? Dalam mengelola keuangan kita, agar tidak salah dalam mengelola keuangan kita. Banyak seringkali mungkin ada di antara kita, mungkin punya uang, harta kekayaan, tapi kikir, pelit, hanya untuk kepenuhan diri sendiri aja, menutup mata kepada orang lain, apalagi bagi pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang kikir masuk kerajaan surga enggak? No, firman Tuhan katakan orang kikir itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Orang yang kikir itu berkatnya itu bukan dari Tuhan, daripada si iblis. Makanya jangan berkat itu jadi kutuk, jangan kikir, jangan pelit. Pakai jam tangan bisa sampai ratusan juta, pakai cincin berlian sampai ratusan juta. Bayangkan anting-anting berlian ratusan juta, baju puluhan juta, sepatu ratusan juta, ikat pinggang puluhan juta. Sekali jalan dengan kendaraannya bisa hampir mencapai 2 miliar misalnya. Tapi ya elah, pergi gereja ngasih persembahan berapa? Goceng. Nggak sesuai, saudara, nggak sebanding. Paling besar ngasih persembahan gereja berapa? 200.000. Ya elah, nggak sesuai. Sementara gerejanya membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk menolong pembangunan gereja, untuk menolong bagi biaya-biaya untuk aktivitas gereja, atau untuk biaya-biaya apa namanya tuh, mobilisasi dalam gereja. Dia hanya memberikan sebatas ya sekedarnya aja, nggak seimbang, saudara. Pakai sampai ratusan juta dengan kendaraan sampai miliaran, ngasih persembahan 5.000, ngasih persembahan 10.000, ngasih persembahan cuma 200.000, nggak seimbang. Nggak seimbang, saudara. Saya bilang itu pelit, kikir, hanya untuk kepenuhan diri sendiri. Dia tidak dengan benar mengelola keuangan yang Tuhan percayakan bagi dia, kekayaan yang sudah Tuhan percayakan bagi dia. Hanya untuk kepenuhan diri sendiri. Dia hanya menutup mata ketika melihat saudara seiman yang membutuhkan uluran tangan. Dia hanya menutup mata, menutup telinga ketika gerejanya membutuhkan uluran tangan Tuhan melalui dia. Saudara, setiap apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita, setiap sennya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apakah kita pakai hanya untuk kepenuhan diri kita? Apa kita pakai juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Tuhan mau seimbang untuk kita juga, tetapi Tuhan mau untuk kemuliaan bagi nama Tuhan juga. Bukan hanya untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan saja. Tuhan mau kita juga menikmati hidup. Kita tidak akan membawa harta kita kok masuk dalam kerajaan surga, saudara. Enggak. Kita mati nggak bawa harta kita ke surga. Kita mati itu cuma apa? Dibungkus dengan apa? Selai kain. Kita dibungkus dengan pakaian, yang tentunya belum tentu pakaian-pakaian yang mahal diberikan bagi kita. Paling dibeli yang berapa? Dibungkus dengan apa? Ditutup dengan sebuah peti. Berapa sih peti? Oke, mungkin ada sampai 100 juta, 200 juta. Oh iya, setelah itu habis makan tanah. Udah nggak ada gunanya lagi. Harta yang kita tinggalkan itu apa? Untuk orang yang tinggalkan menikmatinya. Nah, makanya Tuhan mau mengizinkan kita mengalami sebuah proses. Tujuannya apa? Untuk mendisiplin kita dalam mengelola keuangan kita. Mungkin saat ini kita tidak diberkati, ya mungkin karena kita tidak dengan benar, dengan baik, dan tidak disiplin di dalam mengelola keuangan kita. Saudara mungkin yang sudah diberkati dengan kelimpahan daripada Tuhan, saudara mengatakan, aku disiplin kok, aku sudah dengan benar mengelola keuanganku. Ya puji Tuhan, saudara dapat mengelola dengan benar. Yang paling penting, mengelola dengan benar bukan hanya untuk kepenuhan diri pribadi, tapi mengelola dengan benar untuk pribadi kita, tetapi juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan melalui pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, sehingga pekerjaan Tuhan boleh semakin diperluas di muka bumi ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah saudara, memang seringkali perubahan itu melibatkan suatu penderitaan, artinya suatu pergumulan yang berat yang harus
kita lalui, nggak mudah. Orang yang biasa tidak disiplin dalam mengelola keuangan, artinya yang tidak bisa memberi, ya kan, yang tidak biasa untuk mengulurkan tangannya bagi sesama, bahkan bagi saudara seiman, itu memang nggak mudah, itu memang sulit. Tetapi agar berkat itu betul-betul menjadi berkat, bukan berbalik menjadi kutuk bagi kita, kita harus berusaha untuk mengalami perubahan itu dengan diubahkan oleh Tuhan, dengan kuat Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga atau yang terakhir, berkat dan kutuk. Nah, agar berkat itu tidak berbalik menjadi kutuk bagi kita, maka itu kita harus melakukan yang namanya, yaitu yang harus kita lakukan adalah menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan mau diubahkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah deklarasi iman. Artinya kita harus mau menyatakan iman kita seperti halnya yang dinyatakan oleh Ayub, dideklarasikan oleh Ayub di dalam pasal yang ke-23 ayat 10. Ayub 23 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan begini, "Ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Aku akan timbul seperti emas." Ini adalah satu deklarasi iman atau satu pernyataan iman dari seorang yang kaya raya di tanah Uz pada zamannya itu, yaitu Ayub. Kemudian ia mengalami kehancuran, ia mengalami keterpurukan, bahkan sampai tubuhnya pun mengalami yang namanya sakit, yaitu sakit yang gatal-gatal yang luar biasa, borok yang gatal sehingga harus digaruk dengan beling, pecahan beling itu untuk menghilangkan gatal, berguling-guling di debu. Dia sendiri mengatakan, "Ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas." Ujian itu ternyata sebuah proses, sebuah pembentukan, sehingga menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik. Itu yang dikatakan oleh Ayub. Nah, makanya dari itu Bapak Ibu sekalian, agar timbulnya iman di dalam hati kita, untuk kita menjadi kuat ketika mengalami proses ujian seperti yang dialami oleh Ayub ini, untuk kita menjadi kuat di dalam Tuhan, kita harus, yang pertama, kita harus mencintai firman Tuhan. Bagaimana caranya kita mencintai firman Tuhan? Itu harus menyukai firman Tuhan. Tanda kita menyenangi, menyukai firman Tuhan adalah kenapa? Dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau kita mengatakan bahwa kita mencintai firman Tuhan, aku cinta kepada Taurat Tuhan, tetapi kita tidak pernah membaca, tidak pernah merenungkan, bagaimana kita tahu bahwa kita mencintai firman Tuhan? Nggak mungkin. Nggak mungkin, saudara. Tanda bahwa kita mencintai firman Tuhan adalah kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yang selanjutnya adalah tidak hanya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tetapi kita harus melakukan firman Tuhan sebagai tanda bukti bahwa kita mencintai firman Tuhan, yaitu mencintai Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dengan melakukan apa? Melakukan firman-Nya, melakukan perintahnya, melakukan ketetapan-ketetapannya di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang kedua adalah tidak hanya mencintai firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu dengan kita menjauhkan diri kita dari hawa nafsu kedagingan ini. Dengan apa? Dengan menimbulkan yaitu hawa nafsu rohani. Sekali lagi, kita harus menjauhkan diri dari hawa nafsu kedagingan kita. Agar apa? Agar hawa nafsu rohani ini lebih besar daripada hawa nafsu kedagingan. Ketika hawa nafsu rohani kita lebih besar, maka hawa nafsu kedagingan ini akan mati. Makanya firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia, yang mana firman Tuhan mengatakan kamu tidak bisa hidup menurut kamu tidak bisa hidup. Maaf, maksudnya gini. Galatia mengatakan ayat itu keinginan daging dan keinginan roh. Kamu harus memutuskan hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Nah, jikalau kita hidup menurut daging beserta keinginan-keinginannya, maka upahnya adalah kebinasaan. Tetapi jikalau kita hidup menurut roh, maka upahnya adalah
kehidupan yang kekal. Makanya waktu kita mematikan keinginan daging atau hawa nafsu kedagingan kita ini, maka yang akan timbul adalah keinginan atau hawa nafsu rohani ini akan jauh lebih besar daripada keinginan-keinginan daging yang dalam diri kita. Makanya kita harus jauhi diri kita dari hawa nafsu kedagingan, agar hawa nafsu rohani kita jauh menjadi lebih besar daripada hawa nafsu kedagingan kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sendiri yang telah menentukan setiap ujian dan berkat yang datang di dalam kehidupan kita. Tetapi ujian yang Tuhan maksudkan datang di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, datang di dalam kehidupan saya, datang di dalam kehidupan kita semua, tujuannya untuk membuat kita menjadi lebih lunak hati atau menjadi lebih rendah hati lagi di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, kiranya melalui ketiga poin ini yang berbicara tentang berkat dan kutuk, kita boleh diingatkan kembali oleh firman Tuhan ini, agar berkat yang sudah Tuhan percayakan bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi saya, bagi kita semua, jangan sampai berkat itu membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi semakin jauh. Tetapi biarlah berkat yang Tuhan percayakan bagi Bapak Ibu sekalian, bagi saya, bagi kita semua, itu membuat kita semakin dekat dan melekat kepada Tuhan, membuat kita semakin mengasihi dan mencintai Tuhan, dan membuat kita sadar bahwa berkat itu datangnya daripada Tuhan, bukan hasil usaha jerih lelah kita semata-mata, tetapi itu karena berkat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dan Tuhan memberkati orang benar pada waktu tidur. Mari Bapak Ibu, jangan sampai berkat itu berbalik menjadi kutuk dalam hidup kita. Makanya caranya jalinlah hubungan kita yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan kita biarlah semakin hari mau terus diubahkan oleh Tuhan. Dan kita mau deklarasikan iman kita. Kita mau menyatakan iman kita. Apapun yang sedang datang dan terjadi sebagai proses kehidupan kita, yaitu baik kekayaan maupun kekurangan, itu sebagai proses. Proses itu harusnya membuat semakin mendekat dan melekat kepada Tuhan, dan membuat kita semakin rindu akan hal-hal rohani, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kesimpulannya, marilah saya mengajak kita semua untuk kita melihat bahwa berkat yang Tuhan berikan itu adalah sebuah kepercayaan yang dipercayakan bagi saudara dan saya. Untuk apa? Untuk kita kelola dengan baik dan benar. Bukan untuk memperkaya diri kita semata-mata, memperkaya diri kita sendiri, sehingga itu dapat menjadi kutuk bagi kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita kelola dengan benar apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Amin. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami kembali bersyukur, kami berterima kasih pada hari ini karena kami boleh diingatkan melalui pelajaran firman Tuhan pada hari ini yang berbicara tentang berkat dan kutuk. Kami menyadari bahwa berkat itu tidak datang dari Tuhan saja, tetapi berkat pun datang dari si jahat, yaitu dari iblis. Dan ajarkan kami serta berikan kami hikmat dan pengertian untuk kami dapat melihat berkat yang datang di dalam hidup kami itu apakah membuat kami semakin dekat dan melekat pada Tuhan, apa semakin jauh. Jikalau berkat yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kelola itu hanya untuk memperkaya diri kami, untuk kepenuhan diri kami, sadarkan kami Tuhan, agar kami sadar bahwa itu akan membuat kami semakin jauh daripada Tuhan. Dan jikalau membuat hubungan kami jauh dengan Tuhan, berarti berkat itu bukan daripada Tuhan, tetapi dari dunia ini. Dari dunia ini datangnya dari si jahat, yaitu dari si iblis. Sadarkan kami Tuhan, sehingga kami kembali kepada apa yang menjadi rencana Tuhan ketika Tuhan memberkati kami, yaitu untuk menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Dan berkat itu bukan hanya untuk kami pribadi, tapi kami mengelola dengan baik dan benar. Yang dulu kami salah dalam mengelolanya, hanya untuk kepenuhan diri kami, tapi kami mengelola dengan benar, yaitu dengan belajar dari kesalahan kami, yaitu kami belajar untuk memberi dan memberi. Nah, firman-Mu berkata, terlebih berkat memberi daripada berkat menerima.
ajarkan kami sekali lagi untuk mengelola keuangan kami dengan benar, yaitu untuk mengelola untuk kemuliaan dan hormat kebesaran bagi nama Tuhan. Tuhan tolong kami dan ubahkan kami, dan kami mau deklarasikan iman kami, menyatakan iman kami dengan kami semakin menghari, semakin mencintai firman-Mu, mencintai perintah-perintah-Mu, merenungkan siang dan malam serta melakukannya di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini, dan hamba berdoa jikalau ada saat ini jemaat Tuhan atau umat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, yang hatinya terikat kepada harta di dunia ini, sehingga merasa bahwa harta yang diperoleh ini karena kekuatannya sendiri, karena kemampuannya sendiri, bukan karena Tuhan, sehingga harta itu dipegang erat baginya dan dia sulit untuk memberi, berbagi sebagaimana rencana dan tujuan Tuhan ketika Tuhan memberkatinya. Tuhan, mari Tuhan tolong lepaskan dari keterikatan ini. Tuhan lepaskan, Tuhan putuskan segala ikatan ini di dalam nama Yesus. Tetapi biarlah hati mau diubahkan, diberikan hati yang mau diubahkan, hati yang memberi, hati yang mau berbagi, baik memberi kepada Tuhan melalui pekerjaan Tuhan, maupun berbagi kepada sesama orang-orang yang membutuhkan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, sekali lagi Tuhan tolong di dalam nama Yesus, dan sadarkan bahwa berkat yang diperoleh itu dengan kekuatan bukan pribadi, tetapi kekuatan yang daripada Tuhan yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan mampukan. Dan sadarkan agar berkat itu tidak membuat umat Tuhan jauh daripada Tuhan, tetapi semakin melekat. Terima kasih Tuhan, mau berdoa menyerahkan semua tangan kasih Tuhan. Bapa sekali lagi hadir, Bapa campur tangan, Bapa berkarya. Ya, di dalam nama Yesus, biarlah firman Tuhan ini boleh menyadarkan jemaat Tuhan, menyadarkan umat Tuhan, bahkan menyadarkan kami semua termasuk hamba. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa buat pelajaran firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, kami mau siap memuji-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersungkan kita di dalam-Mu. Kami mau bersorak-sorak di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati peribadatan kami Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kami berserahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita belajar hari ini. Satu kekuatan kita datang kepada Tuhan. Kita memuliakan Dia yang luar biasa. Amin.
Satu alasan kami datang ke tempat ini. Satu alasan kami datang ke rumah-Mu Yesus. Kami ingin memberikan hati kami kepada-Mu Tuhan sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati oleh pujian penyembahan, oleh firman Tuhan pada hari ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu merasakan kehadiran Tuhan yang memberikan damai sejahtera, sukacita di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri atau sebelum kita mengakhiri bersama-sama ibadah kita secara online pada hari ini di dalam doa kita akhiri, saya akan menambahkan terlebih dahulu satu pengumuman. Saya mengumumkan bahwa perayaan Natal kita Manase akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember ini bertempat di Hotel Puri Saron, Jalan Gatot Subroto Barat. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak tahu tempatnya namun ingin hadir di dalam perayaan Natal ini, Bapak Ibu bisa nanti minta lokasi untuk di-share atau bertanya kepada saudara-saudara seiman yang ada di gereja. Nah, namun sebelum Bapak Ibu hadir, mulai minggu ini sudah dibuka pendaftaran untuk hadir. Karena kehadiran kita hanya dibatasi untuk 100 jemaat, tidak boleh lebih. Jadi Bapak Ibu ayo lekas-lekas untuk mendaftarkan diri. Nah, Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri untuk hadir dalam perayaan Natal ini, bisa menghubungi Bapak Melpis Alpius Padalado dan dapat menghubungi juga Bapak Yusman Yahya Titersoleh agar Bapak Ibu nanti dimasukkan ke dalam daftar kehadiran buat perayaan Natal. Nah, maaf kalau Bapak Ibu sampai kuotanya sudah mencukupi 100, kemudian Bapak Ibu baru mendaftar, maaf kalau Bapak Ibu ditolak pendaftarannya karena kita di hotel sudah terbatas. Hanya 100 dan kita harus mengikuti aturan ini. Ini sesuai dengan protokol kesehatan. Yang mana waktu perayaan Natal kehadiran hanya 100 maksimal. Kemudian kita waktu hadir kita harus mencuci tangan, kemudian harus ada termogan untuk diukur suhu panasnya. Kemudian waktu masuk ke dalam ruangan kita harus menggunakan masker juga, dan kemudian waktu masuk dalam ruangan kita harus teratur. Diatur oleh aser greeter yang hadir yang mengatur untuk ditempatkan di kursi-kursi yang sudah tersedia. Jadi tidak asal duduk tapi disusun sesuai dengan kursi yang ada. Nah, kemudian waktu Bapak Ibu mengikuti ibadah, nah mengikuti ibadah ini juga kita ada protokol kesehatan tetap. Pelayan-pelayan Tuhan juga menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, bahkan menggunakan face shield juga. Nah, ini tujuannya untuk menjaga setiap kita agar kita juga tidak terkena daripada tertular daripada virus COVID-19 ini. Bapak Ibu, oke? Saya mengumumkan sekali lagi, daftarkan diri Bapak Ibu yang ingin hadir dalam perayaan Natal di tahun ini. Nah, tahun ini kita tidak bisa seperti perayaan Natal tahun-tahun sebelumnya dengan bebas kita mau berapa banyak orang, tapi ini dibatasi. Jadi cepat-cepat Bapak Ibu daftarkan diri ke Pak Melpis dan ke Pak Yusman. Oke? Baik Bapak Ibu, yang kedua saya minta dukung di dalam doa buat Bapak Ibu sekalian buat perayaan Natal ini, dan Bapak Ibu bawa dalam pergumulan doa juga. Tolong doakan untuk cuacanya, berikan cuaca yang baik dan cerah. Tolong doakan juga seluruh pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan untuk diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Kemudian tolong berdoa juga yang paling terpenting buat dana-dana yang butuhkan dalam perayaan Natal ini. Karena kita menggunakan hotel bukan gedung kita sendiri, kita harus mengeluarkan dana yang cukup besar. Jadi Bapak Ibu dapat berdoa buat dana yang dibutuhkan, dan jika memang Bapak Ibu digerakkan oleh Tuhan hati untuk menyumbang, Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak Melpis
nanti Bapak Melpis bagian keuangan perayaan Natal yang akan menerima, yaitu sumbangan dari Bapak Ibu sekalian untuk perayaan Natal kali ini. Baik Bapak Ibu, itu saja pengumuman yang saya tambahkan pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita akan akhiri di dalam doa. Mari tundukkan kepala dan saya akan berdoa buat kita semua. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan, kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini kami kembali bersyukur dan terima kasih karena Tuhan sudah tolong kami dan Roh Kudus pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami secara online ini boleh berjalan dengan tidak kurang suatu apapun. Sekali lagi segala kekurangan milik kami, kesempurnaan milik Kristus, dan biarlah hanya Yesus yang dimuliakan dan tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya dalam ibadah kami pada hari ini. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan yang memberikan damai sejahtera sukacita di hati dan di hidup kami, untuk kami dapat menjalani hari-hari kami ke depan, hari-hari yang penuh dengan tantangan. Dan kami percaya ketika Yesus hadir dalam hidup kami akan beroleh kemenangan. Dan hamba berdoa buat seluruh umat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan pada hari ini, mengikuti ibadah secara online, dalam pergumulan-pergumulan yang ada, hamba berdoa mari Tuhan menjadi sumber jawaban, sumber pertolongan dan jalan keluar. Tuhan nyatakan pertolongan Tuhan atas umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Jikalau ada yang sakit, hamba berdoa, hamba meminta kepada Bapa menyembuhkan dengan kuasa Roh Kudus, dinyatakan kesembuhan itu dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama penyembuh. Dan Bapak Ibu terimalah dengan iman dan yakini Bapak Ibu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan hamba berdoa bersatu minggu ke depan Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang daripada Tuhan. Dan berkati juga perayaan Natal kami, cuaca berkati, dana-dana yang dibutuhkan berkati, seluruh jemaat Tuhan bahkan pelayan Tuhan yang akan hadir, yang melayani Tuhan memberkati juga semuanya dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang daripada Tuhan. Dan kami berdoa buat bangsa dan negara kami, berkati pemimpin kami Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, bahkan jajarannya, bahkan kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati mereka dengan roh yang takut akan Tuhan, dan berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang daripada Tuhan juga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa menyerahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan kami berdoa buat Pulau Bali di mana kami berada, kota di mana kami menjaga kaki kami, keamanannya, kesejahteraannya adalah kesejahteraan dan keamanan kami juga. Kami berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas kota Denpasar, atas Pulau Bali, dan biarlah kiranya malaikat Tuhan memagar, membentengi, sehingga niat buruk dan manusia digagalkan, dipatahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami memberkati Pulau Bali ini dengan berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami akan akhiri di dalam doa dan berkat. Bapak Ibu saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah dengan iman Bapak Ibu saudara sekalian, dan biarlah berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Biarlah berkat yang menjadi janji Tuhan oleh Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian, sehingga apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, Tuhan membuat semua menjadi maju dan berhasil, dan semua dipakai juga untuk kemuliaan, hormat, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom alaikum, Besem Hamasyah.